korupsi itu ada teori banyak, itu teori Jeremy Pope misalnya, itu yang saya udah bikin tuh. Ini soal dari hulu ke hilir kok. Korupsi itu soal orang menyalahgunakan kewenangannya, merugikan negara untuk kepentingan pribadi. Itu definisi awalnya. Jadi dia, orang pejabat publik, melanggar undang-undang untuk merugikan negara dan untuk kepentingan pribadi. Itu aja. Kapan orang itu melakukan pelanggaran, itu jelas. Sosialisasi terhadap aturan mesti kita bikin. Aturannya mesti dibikin ketat, tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan. Dan kita banyak kok memproduksi undang-undang yang mempersempit ruang gerak orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya kalau Anda pelajari, saya dulu menjadi pemimpin Ketua Panja Undang-Undang Imigrasi. Saya yang meletakkan prinsip elektronis. Saya bilang, petugas imigrasi tidak boleh lagi bersentuhan dengan orang. Kenapa? Orang yang datang ke Indonesia ini nggak paham. Kadang-kadang kualitas pejabat kita, karakter dari orang dan sebagainya. Jadi dibikin secara elektronis. Sehingga orang itu dengan men-scanning pasportnya aja sekarang dia bisa masuk. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Masuk ke seluruh dunia udah begitu. Pakai retina mata, pakai kopi paspor, pakai jempol kita. Itu semua orang sekarang udah masuk. Rumah detensi di airport saya hilangkan. Saya bilang orang nggak boleh karena kecurigaan lalu diinterogasi. Itu tugasnya adalah tugas intelijen. Lakukan itu di luar. Jangan ketika masuk orang kemudian dipepet. Sekarang coba lihat hasil survei internasional. Lembaga mana di Indonesia yang dianggap pelayanan publiknya paling baik? Salah satunya imigrasi. Kenapa indeks persepsi korupsi di imigrasi bagus? Karena kita hilangkan persentuhan yang menyebabkan tindak pidana korupsi bisa dilakukan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu saya mengusulkan ombudsman harus diperkuat. Bahkan gabung dia dengan KPK, gabung dia dengan Komnas HAM. Bahkan nanti kalau bisa ada aturan yang menggabungkan dia juga dengan pengawasan hakim dan sebagainya. Itu yang terjadi di Korea Selatan. Sementara KPK sekarang ini adalah Korea Utara, saya bilang. Gini ya, jadi demokrasi itu gini. Demokrasi itu pindah dari orang kepada sistem. Pindah juga dia dari menilai perilaku orang kepada, atau yang disebut dengan moral, kepada prosedur. Pindah juga dari mengintip kepada audit. Itu cara berpikirnya. Jadi dari intip ke audit. Maka kalau di dalam otoritarianisme, rezim-rezim otoriter itu memantau dan mensurveillance rakyatnya, maka di dalam negara demokrasi tugas yang paling berat namanya auditing, mengaudit. Maka kalau di sono itu di dalam negara demokrasi lembaga audit yang perlu diperbesar dan diperkuat. Karena itu saja apa yang tertulis dalam sistem itu yang penting. Kalau ini relatif. Ini memberikan kepastian hukum, ini memberikan relativisme. Jadi ini adalah festival. KPK itu seperti kalau di Sumbawa itu ada tradisi perampok itu ya. Saya tanya Pak Kapolres, saya tanya Pak Camat, ini perampok di sini motifnya apa? Nyari makan, nyari uang atau apa? Enggak, dia bilang, uji ilmu. Gimana saya bilang uji ilmu? Jadi dia ingin merampok dengan modus yang lebih sadis. Karena dengan itu ilmu hitam. Semakin sadis dia akan semakin kebal. Sama KPK ini gitu. Semua lembaga udah digeledah. Mahkamah Agung udah digeledah. Mahkamah Konstitusi udah geledah. DPR mau digeledah, saya usir. Karena ada saya di situ. Ya kan? Apa? Polisi udah kena tangkap, hakim, auditor, kepala daerah udah kena tangkap. Kenapa orang lain boleh diintip oleh KPK, kenapa nggak boleh KPK kita intip? Apa betul KPK itu isinya malaikat semua, terus lembaga lain isinya iblis semua? Menurut saya di KPK itu banyak iblisnya. Coba boleh kita ngintip KPK dan boleh nangkap, udah kena semua. Yang melindungi RJ Lino kena tangkap, yang melindungi reklamasi kena tangkap, yang melindungi sumber waras ketangkap, yang melindungi Senturi ketangkap. Banyak itu. Agen-agennya di dalam tuh banyak. Tapi karena kita nggak boleh ngintip dia jadi kelihatan kayak malaikat.
Tapi begitu kita diintip oleh dia, kita semua kelihatan kayak setan. Padahal setan itu ada di mana-mana, malaikat juga ada di mana-mana, tapi sedikit. Jadi itu kesalahan KPK ya. Makanya nggak berani undang saya, itu kan buku itu saya kirim ke KPK. Nggak berani undang saya, biar saya maki-maki semua. Ini kan bandit-bandit juga, ya kan? Kenapa dia kalau kembali ke kepolisian jadi citranya jelek, kembali ke kejaksaan citranya jelek, begitu masuk KPK jadi malaikat? Sakit saya memahami ini gitu loh. Sebagai generasi demokrasi, ini sampah. Korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah hoax terbesar dalam sejarah Indonesia. Ya. Sayangnya Bapak Presiden diam-diam aja. Bapak Presiden, kemana aja lo Pak Jokowi? Ini katanya masalah besar tapi diam-diam aja. Yang dipilih 20 triliun sekarang ongkos milih presiden tuh presiden. Presiden dong yang memberesin korupsi kalau ada. KPK itu dipilihnya nggak lebih dari 1 miliar ongkosnya. Kenapa urusan ini serahkan ke KPK? Presiden dong. Saya udah saranin tuh dari pertama, bubarin tuh Pak KPK, nggak berani dia, ya kan? Saya khawatir dia juga udah kena sandera. Saya kan mengingatkan orang tentang kasus Edgar Hoover di Amerika. Dia menjadi direktur FBI sampai 6 presiden. Apa yang dia lakukan oleh Edgar Hoover? Edgar Hoover itu setiap presiden baru datang dia bawa file. Mr. Presiden, ini ada data, saya mohon petunjuk. Kalau enggak kasusnya presiden, kasus anaknya presiden, kasus istrinya presiden. Kalau enggak narkoba, perselingkuhan atau korupsi. Presidennya takut. Dia bilang tolong bantu saya. Udah, Edgar Hoover melanglang buana. Enggak berani diganti sama orang. Ya kan? Akhirnya dia sadap, semua dia sikat. Nanti datang lagi ke Kongres, dia peras anggota Kongres, direkam anggota Kongres, minta kewenangan lebih. Boleh nangkap, boleh macam-macam lah. 6 periode sampai jadi presiden. Richard Nixon, orang agak gila tuh Nixon tuh. Dia tahu ini ada masalah. Hari pertama dia dilantik, dia gerebek tuh gedung FBI. Apa yang ditemukan? Semua rahasia pejabat udah dipegang. Mohon maaf ini pakai istilah orang kampung tuh. Itunya udah dipegang semua. Itunya tuh apa saya nggak tahu. Akhirnya semua pada penakut, termasuk presidennya penakut. Tapi Nixon membuka bahwa Edgar Hoover ternyata orang gila, homo dan mati di kamar karena homonya itu. Jangan-jangan yang pegang kuasa ini orang sakit jiwa juga. Boleh dong saya tanya begini, saya curiga itu banyak orang gila di situ. Ayo ketemu sama saya buka kegilaannya. Saya buka satu-satu. Bagaimana kalian melindungi orang, saya tahu satu-satu. Saya tahu calo-calonya. Itu yang mereka nggak mau. Gagal terus. Nah, maka menurut saya udahlah bubarin aja ini. Ikut Korea Selatan, gabung ini dengan ombudsman, suruh ngurusin orang izin KTP, orang mau buka kafe seperti ini dibikin mudah izin. Itu urusan dia itu, supaya ada di seluruh Indonesia. Ini enggak, cuman di Jalan Rasuna Said. Ngomonglah itu kawan tuh kayak robot. Pasti kami akan memeriksa dengan sungguh-sungguh. Ya, apa ini? Ya, muak kita ngedengernya gitu loh. Nggak boleh ada lagi demagog kayak gitu di demokrasi ini. Nah, ya, kayak kita nggak ngerti aja kelakuannya. Ya, kenapa dia boleh ngintip orang, kita nggak boleh ngintip dia? Ya terang aja kalau orang lain diintip dapat kelakuannya macam-macam dan macam-macam tuh. Ruang sidang Tipikor kemarin saya ceramah di depan seminar dan pertemuan ulang tahun 65 IKHI, Ikatan Hakim Seluruh Indonesia, ngumpul tuh di Ancol. Saya ceramah, saya ngomong begini. Saya bilang salah satu ruang sidang yang kotor di Republik ini adalah ruang sidang Tipikor. Saya gituin aja. Kata hakimnya, katanya. Bener itu. Wah, habis saya ceramah salaman. Betul Pak Fahri bilang itu betul. Ini kan hakim ini gondok aja semua. Cuman takut karena sudah kena pegang itunya itu tadi. Adalah pejabat lagi ngembalin uang pilkada habis kalah misalnya kayak gitu kan. Ya dikasihlah oleh seseorang amplop sedikit ditangkap. Nanti dibuka gini di depan KPK, tutup mata. Dia bikin drama, bohong itu Pak. Itu bukan yang kita cari. Yang kita cari bagaimana ada kerugian negara 185 triliun di Freeport, tidak ada satu tersangka. Bagaimana Senturi 6,7 triliun, sampai hari ini banknya kita nggak tahu sudah kemana itu Bank Senturi. Tidak ada tersangka. BLBI, main-main aja ini penyidikannya, nggak jelas. Begitu menyentuh orang-orang besar nggak bisa disentuh.
Kan itu yang kita cari, kerugian negara, Pak. Hak publik. Kalau soal moral orang itu, Pak, yang saya bilang tadi itu, nggak bakalan berhenti sampai kiamat orang terima uang, Pak. Nggak bakalan berhenti. It's morality. Yang kita cari adalah yang begituan yang menciptakan kerugian. Makanya kita trace-nya dari kerugian dulu. Mana temuan BPK yang mengatakan di situ ada kerugian? Trace itu, pasti ada sogok di dalamnya. Begitu cara kerjanya, bukan dia pakai ilmu malaikat, dia ngintip-ngintip orang, dia tangkap kiri kanan, gak selesai sampai kiamat. Setahun lagi nih kita meninggal nih malam ini nih ya. Kita bangun 100 tahun lagi, masih OTT, Pak. Terus kita tepuk tangan. Dengan anggaran 1 triliun per tahun KPK melakukan itu. Ini ada buku, ini tebalnya segini, ini buku. Mungkin nggak kelihatan kalau saya sebentar, coba saya. Ini sekedar untuk menunjukkan, ini ada buku. Ini buku yang merupakan, ini saya belum terbitkan ini, tapi ini buku sebenarnya yang tebal sekali, yang banyak sekali. Itulah buku yang membongkar dari malpraktek yang dilakukan oleh KPK bertahun-tahun dan nggak ada yang berani kritik gitu. Dan saya mengkritiknya itu dengan data, dengan argumen gitu ya. Tapi yang lain tidak berani juga mengkritiknya dengan menggunakan data dan membantah data-data yang saya ungkapkan gitu.